Aldi menyodorkan es jeruknya pada Anggi. Anggi tersenyum, namun ketika dia ingin mengambil es jeruk itu, Rehan malah mengambilnya lebih dulu, lalu meminumnya. Aldi ingin marah, namun Rehan merentangkan tangannya. "Minum es jeruk yang aku beli aja." Ya, Rehan mengeluarkan es jeruk miliknya, namun malah tidak digubris oleh Anggi. Anggi melengos, dia beranjak dari atas kursi hendak kembali ke kamarnya. "Terima kasih semuanya, Anggi sudah kenyang, Anggi ngantuk, Anggi mau tidur dulu." Rehan dan Anggi saling tatap. Bahu mereka terkulai lemas. Usaha kerja keras mereka ternyata sia-sia. Anggi sama sekali tidak minum atau makan semua yang sudah mereka belikan. Makanan ini juga sepertinya sangat pedas. Mereka tidak tahan makan makanan pedas. Alhasil jadi mubazir semua. Anggi memekik sembari memegangi perutnya. Gadis itu hendak menaiki undangan tangga, namun tiba-tiba saja perut bagian bawahnya kembali nyeri. Ketiga pria yang sedang ada di meja makan langsung menghampiri Anggi. Aldi, juga Rehan, melihat panik sisi kiri dan kanan gadis itu. Mereka pegangi dengan sangat hati-hati. "Masih sakit?" tanya Rehan yang mendapat anggukan dari Anggi. Tidak menunggu lama, Rehan memangku istri kecilnya lalu membawa Anggi naik ke atas. Aldi hanya bisa menatap kejadian itu dengan hati yang mengerut. Jujur saja, dia tidak terlalu suka jika Rehan semakin perhatian kepada kakak iparnya. Aldi masih berharap kalau Anggi dan Rehan akan berpisah suatu saat. "Jahat bukan, tapi itulah cinta. Kamu kenapa, Al?" tanya Bima, merasa ada yang janggal melihat gelagat tidak biasa yang Aldi tunjukkan. "Nggak apa-apa, Kak. Aldi ngantuk capek mau tidur juga." Bima mengangkat kedua bahunya acuh. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Apa yang dia pikirkan mungkin tidak benar. Tidak mungkin Aldi menyukai kakak iparnya sendiri. Lagi pula sepertinya Rehan juga sudah mulai perhatian pada Anggi. Jangan sampai keluarga mereka hancur gara-gara hal seperti ini. Di dalam kamar, Rehan menidurkan Anggi dengan sangat hati-hati. Meskipun masih kesal, Anggi merasa tidak tega melihat keringat juga wajah Rehan yang babak belur. Apalagi sudut bibirnya kembali berdarah, itu pasti sangat menyakitkan. "Kamu butuh sesuatu nggak?" tanya Rehan. Tolong isi es bag yang itu dengan air hangat." Anggi menunjuk es bag yang ada di ujung nakas. Rehan mengangguk. Dia berjalan ke arah kamar mandi dan mulai mengisi es bag itu. Setelah dirasanya cukup, Rehan kembali ke kamar. "Ini sudah aku cek suhunya, tidak terlalu panas." Hanya itu yang keluar dari mulut Anggi. "Aku mau mandi dulu. Kalau butuh sesuatu tunggu sebentar. Jangan melakukannya sendiri, aku tidak akan lama." Anggi hanya mengangguk. Dia meletakkan es bag berisi air hangat di atas perut bagian bawahnya, lalu mulai memejamkan mata. Semoga dia bisa tidur dengan cepat, karena Anggi sedang berusaha untuk tidak menghiraukan suaminya. 30 menit kemudian Rehan sudah selesai dengan acara mandi, juga sudah berganti pakaian. Laki-laki itu berjalan mendekati ranjang perlahan. Rehan naik ke atas ranjang yang masih memiliki ruang kosong, lalu ikut berbaring. Dia tak lekas tidur. Laki-laki itu malah memiringkan tubuhnya menatap wajah damai Anggi yang sedang tidur. Tangan Rehan terulur mengambil ice bag yang ada di atas perut Anggi. Sepertinya ice bag itu sudah tidak terlalu panas. Rehan hendak berdiri untuk mengganti air, namun tiba-tiba tangan Anggi bergerak dan menggenggam tangan Rehan kuat. "Ibu, perut Anggi sakit. Jangan pergi dulu," katanya. Ibu sayang sama Anggi. Usapan perut Anggi, "Dulu, Bu." Rehan kembali kepada posisi semula. Mendengar perkataan Anggi yang sedang mengigau membuat Rehan tidak tega. Dengan sangat hati-hati dia melepaskan tangan gadis itu. Rehan menyentuh perut sang istri lalu mengusapnya dengan gerakan memutar. Pada awalnya dia merasa tidak nyaman. Namun melihat Anggi yang sudah tidur nyenyak, Rehan terus melanjutkan kegiatannya agar istrinya tidak terbangun dan tidak kesakitan lagi. "Selamat tidur, Boncel."
Pagi ini, Anggi bangun agak siang. Anggi juga libur hari ini. Dia memiliki janji dengan Nafisa juga Dita untuk bertemu di sebuah mall. Mereka ingin jalan-jalan dan mungkin akan membeli keperluan sekolah yang memang sedang mereka butuhkan. Gadis itu memutar tubuhnya di depan cermin beberapa kali. Semalam dia tidur sangat nyenyak, entah itu karena sebuah keajaiban atau apa. Biasanya Anggi akan merasakan nyeri haid yang agak lama di hari pertamanya. Dulu ketika dia belum menikah, ibunya selalu menemani tidur di saat dia sakit. Bahkan ibunya akan rela tidak tidur semalaman agar Anggi bisa tidur nyenyak. Aku jadi kangen ibu, gumam Anggi seraya membetulkan posisi bando yang dia kenakan. Hari ini Anggi menggunakan rok di atas lutut dengan atasan dari bahan rajut berwarna putih yang sangat cantik. Tidak lupa tas lempang kecil yang warnanya senada dengan baju yang dia kenakan. Setelah yakin dengan penampilannya, Anggi keluar dari kamar menuju lantai bawah. Dia celingukan mencari ketiga pria yang semalam sudah membuatnya panik. Namun entah kenapa Anggi tidak menemukan mereka. Dia terus berjalan sampai pada akhirnya netranya melihat ketiga pria itu sedang sibuk di dapur. Apa yang sedang kalian lakukan? Ketiga orang itu langsung menoleh. Mereka semua terpaku melihat penampilan Anggi yang sangat berbeda dari biasanya. Anggi terlihat sangat cantik dengan polesan make up tipis juga baju branded yang telah disiapkan Anjani untuknya. Mereka bertiga memperhatikan Anggi dari bawah sampai atas tanpa berkedip. Anggi bertanya, kok ada yang salah? Jawab. Rehan, Aldi dan Bima tersenyum lalu berjalan mendekati Anggi. Ketiga orang itu kompak mengenakan apron yang selalu dipakai Mbok Jum. Kita sudah bikin sarapan nasi goreng buatan Kak Rehan, telur ceplok Aldi dan jus semangka ini aku buatkan khusus untuk Nona Esmeralda. Anggi mendengus mendengar panggilan Bima yang sangat aneh itu. Anggi tahu Bima baik padanya karena Bima sedang merayu Anggi supaya Anggi mau ikut kelompok Bima yang akan bertanding ekspor di kampusnya akhir bulan ini. Namun untuk dua orang yang lainnya Anggi sama sekali tidak tahu. Silahkan duduk. Aldi menarik satu kursi di meja makan. Anggi duduk menerima semua pelayanan yang dia dapatkan. Adapun alasan yang mereka miliki untuk melakukan semua ini, Anggi harus menikmatinya. Nasi goreng dan kek coklat sudah siap. Anggi mengulum senyum melihat kek coklat di depan matanya. Ini pasti kek coklat yang semalam dia tolak. Anggi ingin air putih. Rehan langsung bergegas mengambil gelas juga mengambilkan air minum untuk Anggi. Anggi pengen air hangat, perut Anggi masih kurang enak. Rehan kembali mengangguk. Dia mengambil gelas yang lain lalu mengisi gelasnya dengan air hangat. Minumlah, ucap Rehan, menyodorkan gelasnya ke depan Anggi. Om, marah. Sarkas Anggi melihat wajah Rehan yang sedikit kurang menyenangkan. Tidak, aku tidak marah. Anggi mulai menyendokkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Dia diam untuk sesaat, merasakan nasi goreng buatan sang suami juga telur ceplok hasil karya adik iparnya. Gadis itu tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Enak tidak? Tanya Rehan dengan wajah harap-harap cemas. Telurnya bagaimana? Tanya Aldi ikut penasaran. Sementara Bima, dia hanya diam memperhatikan karena jus semangkanya belum dicicipi oleh Anggi. Anggi mengangguk. Enak, kalian coba saja. Aku jamin setelah ini kalian tidak akan pernah mau makan nasi goreng di tempat lain. Telur ceploknya juga sangat enak. Rasanya seperti telur mata sapi. Seriusan. Rehan dan Aldi menjadi sangat penasaran. Mereka berdua mengambil sendok lalu mencicipi nasi goreng juga telur ceplok yang sudah mereka buat. Mata kedua laki-laki itu membulat. Huak, huak. Rehan dan Aldi refleks menutup mulut mereka lalu berjalan ke arah wastafel. Kedua orang itu memuntahkan isi mulutnya dan membasuh mulut mereka dengan air keran. Rehan buru-buru menghampiri Anggi dan merebut piring dari tangan gadis itu. Jangan dimakan lagi. Kenapa kau malah menelan makanan seperti ini? Muntahkan saja. Anggi dan Bima tertawa terbahak-bahak. Lah, yang buatkan kalian. Kalian juga mau buang gimana sih? Gak bener banget. Anggi mengambil jus semangka yang Bima buat lalu meminum jus itu sampai habis. Nah, kalau ini baru bener. Pakai gula, masa nasi goreng rasanya kayak tape ketan. Telur ceplok punyamu juga rasa lautan asinnya banget. Aldi menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia merasa malu karena ternyata membuat telur ceplok saja dia tidak bisa. Lalu bagaimana dia akan menarik simpati Anggi?